Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat beserta teman-teman yang kami sayangi, perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Nakomas, Nanokopermas, Bioleaching Tembaga dari Limbah Printer Circuit Board sebagai bahan masker ramah lingkungan untuk mewujudkan SDGs Indonesia 2045. Kami dari tim Summer Triangle dengan saya Evira Belaristiani 125181005 bersama rekan saya Anggi Supriyono 125181064, kami dari Institut Teknologi Bandung. Berikut merupakan outline dari presentasi yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penulisan, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu masalah global yang masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, salah satunya adalah dengan penggunaan masker. Berdasarkan penelitian dari Texas University dan juga California Institute of Technology menyebutkan bahwa masker merupakan salah satu benda yang efektif mencegah penyebaran infeksi virus COVID-19. Masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah banyaknya limbah elektronik atau e-waste. Berdasarkan penelitian dari Viseriova, pada tahun 2008, komponen dari limbah elektronik ini meliputi 45% logam besi, 10% logam non-besi, kemudian ada plastik dan juga kaca. Salah satu jenis limbah elektronik adalah Printed Circuit Board atau PCB, di mana PCB ini mengandung logam-logam seperti AU, kemudian ada AG, CU, PB, dan logam-logam lainnya. Logam-logam ini merupakan salah satu masalah karena kandungan logam berat ini dapat mencemari lingkungan dan termasuk dalam limbah B3. Dengan kandungan tersebut, maka PCB ini sebenarnya masih memiliki potensi untuk di-recycle untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan juga menjadikan kandungan logam tersebut menjadi barang yang lebih berguna. Nah, berangkat dari permasalahan sebelumnya, kami memiliki ide untuk membuat konsep Nakomes, Nanokopermas, di mana masker ini merupakan masker kesehatan yang memanfaatkan limbah dari printed circuit board sebagai bahan untuk pembuatan masker. Metode untuk mengambil tembaga dari limbah PCB tersebut menggunakan metode bioleaching dengan bantuan mikroorganisme seperti Leptospirillum periphyllum dan juga Sulfobacillus thermosulfoxidans. Yang kedua adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang kami bawakan yaitu bagaimana konsep dari Nakomes, kemudian bagaimana konsep bioleaching dari tembaga dari printed circuit board, serta bagaimana manfaat dari Nakomes. Nah, kemudian tujuannya yaitu mengetahui konsep dari Nakomes, kemudian mengetahui proses bioleaching tembaga dari limbah printed circuit board, serta mengetahui manfaat dari Nakomes sendiri. Kemudian berikut merupakan tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui konsep dari Nakomes, kemudian mengetahui bagaimana proses ekstraksi atau bioleaching tembaga dari printed circuit board, serta bagaimana manfaat dari Nakomes. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya konsep ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi limbah elektronik atau e-waste, khususnya limbah printed circuit boards Indonesia yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, konsep Nakomas ini diharapkan menjadi salah satu teknologi masker yang memperbarui masker-masker yang sudah ada dan bisa dikembangkan sebagai produk yang berkelanjutan di era revolusi 5.0. Nah, yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Masker dapat diartikan sebagai salah satu benda yang dapat melindungi pernapasan dari zat-zat berbahaya sehingga dapat mencegah terinfeksi dari penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ada 3 jenis masker yaitu ada N-series filter, kemudian ada R-series filter, dan juga P-series filter. Kemudian bagaimana efektivitas dari masker ini? Berdasarkan penelitian dari Texas University dan juga dari California Institute of Technology mengatakan bahwa masker merupakan salah satu benda yang cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan penelitian disebutkan bahwa lebih dari 78.000 kasus COVID-19 dapat dicegah di Italia. Kemudian ada sekitar 66.000 kasus COVID-19 dapat dicegah di New York dengan penggunaan masker medis atau masker kesehatan sendiri. Selanjutnya tembaga. Tembaga merupakan salah satu logam yang memiliki sifat higienis. Apa sih sifat higienis itu? Tembaga memiliki sifat higienis artinya bahwa tembaga ini merupakan salah satu musuh dari bakteri, virus, maupun mikroorganisme jahat lainnya. Tembaga ini banyak digunakan di dunia medis, di rumah sakit untuk melapisi permukaan ataupun menjadi salah satu bahan paduan dari alat-alat rumah sakit ataupun di area lain yang mengutamakan kebersihan. Kemudian sifat unggul tembaga lainnya adalah tembaga memiliki penghantar listrik yang baik sehingga menjadi komponen utama di elektronik, kemudian pembuatan perhiasan, kemudian di pertanian sebagai racun, kemudian sebagai algisida, kemudian
sebagai salah satu komponen pembuatan logam, dan terakhir adalah menjadi campuran untuk menghilangkan belerang dalam proses pembuatan atau pengolahan minyak. Kemudian limbah printed circuit board merupakan salah satu jenis limbah elektronik, di mana limbah ini dapat dianalisis dengan cara melarutkannya dalam diurea, kemudian dianalisis menggunakan atomic absorption spectroscopy untuk diketahui kandungannya. Kemudian pada grafik sebelah kanan bisa kita lihat bahwa limbah ini merupakan limbah yang mengandung cukup banyak kandungan tembaga, yaitu sekitar 0,85%, di mana kandungannya merupakan kandungan yang cukup tinggi dibandingkan dengan kandungan logam lainnya. Selanjutnya adalah metode penulisan. Penelitian ini menggunakan metode studi literasi dan observasi mengenai data-data yang didapat dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Penelitian dilaksanakan melalui platform online dimulai dari tanggal 23 Juli 2021 hingga 5 Agustus 2021. Berikut merupakan rincian kegiatan dari penelitian yang kami lakukan, yaitu pada 23 Juli menentukan permasalahan yang akan dibahas, serta mencari referensi dan data yang terkait, lalu membuat konsep dari NAKOMAS, dan hingga 5 Agustus 2021 melakukan analisis data, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Konsep NAKOMAS atau Nanoparticle Copper Mass sebagai teknologi berkelanjutan pasca COVID-19 di era revolusi 5.0 memanfaatkan limbah printer circuit board atau PCB untuk diekstraksi kandungan tembaganya dan dijadikan bahan pembuatan masker kesehatan berupa NAKOMAS. Pada percobaan kali ini menggunakan metode bioleaching dengan bantuan dari bakteri Aciditobacillus peroxidans, Leptospirillum peroxidans, dan Sulfobacillus thermosulfodioxidans. Dengan tembaga yang diperoleh kemudian digunakan sebagai bahan untuk membuat NAKOMAS. Langkah-langkah pembuatan NAKOMAS adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan proses bioleaching menggunakan bakteri yang telah disebutkan sebelumnya untuk melarutkan tembaga dari limbah PCB. Lalu, pembuatan nanopartikel tembaga. Yang ketiga merupakan penempatan nanopartikel tembaga dalam masker. Dan yang keempat adalah uji efektivitas dari NAKOMAS. Selanjutnya, ini merupakan mekanisme dari kontak killing. Yang pertama, tembaga akan larut dari permukaan tembaga dan menyebabkan kerusakan sel. Kemudian, proses selanjutnya adalah membran sel akan pecah karena ion tembaga, dan tembaga lainnya dapat menyebabkan hilangnya potensi membran dan juga kandungan sitoplasma dari sel bakteri ataupun mikroorganisme lainnya. Kemudian, ion tembaga menginduksi pembentukan spesies oksigen reaktif yang menyebabkan kerusakan sel lebih lanjut. Selanjutnya, DNA genom dan plasmid dari mikroorganisme tersebut akan terdegradasi. Nah, berikut ini merupakan reaksi-reaksi yang terjadi pada proses kerusakan sel oleh tembaga. Yang pertama, sifat reaktif dari tembaga juga dapat menyebabkan kerusakan sel melalui reaksi foton pada reaksi bagian atas. Kemudian radikal hidroksil yang sangat reaktif juga dapat merugikan molekul seluler seperti oksida, protein, dan juga lipid. Ion tembaga dapat menyebabkan pelipisan sulfhidril sehingga nantinya mikroorganisme akan mengalami kerusakan dan lama-lama akan mati. Kemudian berikut merupakan detail dari aktivitas antibakteri tembaga. Yang pertama adalah terjadinya peningkatan konsentrasi tembaga di dalam sel menyebabkan tegangan oksidasi, yaitu kondisi kurangnya keseimbangan antara aktivitas reaktif oksigen dan kemampuan biologis untuk detoksifikasi cepat produk samping atau perbaikan kerusakan yang dibuat sehingga sel akan rusak dan pembentukan hidrogen peroksida. Kemudian dalam kondisi tersebut tembaga akan ambil bagian dalam reaksi Fenton, yaitu reaksi sebelumnya, yang menyebabkan kerusakan oksidasi sel. Kelebihan tembaga ini dapat menyebabkan penurunan integritas membran mikroorganisme yang menyebabkan kebocoran sel nutrisi seperti kalium dan glutamat. Dengan adanya kebocoran tersebut, maka lama-kelamaan mikroorganisme akan mengalami pengeringan sel sampai mikroorganisme akan mati. Kemudian tembaga meskipun diperlukan banyak fungsi, jumlah tembaga berlebih menyebabkan ikatan yang tidak tepat dan berimbas pada terjadinya atrofi fungsi protein dan pembusukan protein menjadi komponen disfungsional dari mikroorganisme. Selanjutnya merupakan proses ekstraksi tembaga dari PCB sebagai bahan pembuatan NAKOMAS,
di mana dibutuhkan bakteria-free kultural supernatant seperti Leptospirillum veripillum dan Sulfobacillus thermosulfodioxida. Bakteri tersebut dikulturasi terlebih dahulu hingga mencapai jumlah tertentu dan dapat digunakan untuk teknik biooksidasi leaching separation circle. Bakteri yang telah dikulturisasi akan direaksikan dengan pirit sehingga mengoksidasi Fe2+ dalam pirit menjadi Fe3+. Lalu larutan dengan konsentrasi ion Fe3+ yang tinggi akan digunakan untuk meleaching Cu dalam PCB. Selanjutnya ini merupakan reaksi Selanjutnya, setelah proses ekstraksi, maka dilakukan pembuatan nanopartikel di mana menggunakan reduktor untuk meracik CO2+ menjadi Cu. Beberapa contoh reduktor yang dapat digunakan adalah buah naga dan juga ekstrak cengkih, di mana reduktor tersebut merupakan reduktor yang ramah lingkungan. Ada beberapa syarat untuk memilih reduktor, yaitu memiliki gus OH- pada atom C sekunder. Kemudian endapan nanopartikel tembaga ini ditandai dengan adanya nanopartikel yang melayang-layang. Kemudian setelah 24 jam akan terbentuk endapan tembaga yang ditandai dengan perubahan warna dari coklat ke hijauan. Kemudian endapan ini kemudian akan dibasahkan, kemudian akan dilakukan pengeringan, dan hasil dari nanopartikel yang sudah kering ini akan menjadi salah satu bahan untuk pembuatan nakomes sebagai bahan lapisan paling depan. Kemudian bagaimana sih manfaat dari nakomes ini nantinya ketika diproduksi? Sifat tembaga yang kianis telah terbukti dengan luasnya pemanfaatan tembaga di dunia medis. Tembaga telah terbukti dari beberapa penelitian bahwa tembaga tahan ataupun memiliki sifat antimikroba terhadap mikroorganisme seperti Escherichia coli, Legionella pneumophila, dan juga mikroorganisme lain penyebab penyakit tertentu. Nah, selain itu, sejalan dengan pemanfaatan masker nakomes, dengan memanfaatkan limbah PCB juga dapat mengurangi limbah elektronik yang merupakan jenis limbah B3 yang sangat-sangat berbahaya bagi lingkungan. Nakomes diharapkan dapat meningkatkan resistensi dari masker terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tertentu. Nah, yang keenam adalah simpulan dan saran. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah konsep dari nakomes, di mana konsep ini memanfaatkan limbah printed circuit board untuk diambil tembaganya, kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pembuatan nakomes. Kemudian proses pembuatan nakomes sendiri adalah diawali dengan ekstraksi tembaga dari PCB, kemudian tembaga tersebut diekstrak menggunakan bioleaching yang nantinya akan dijadikan sebagai nanopartikel tembaga. Kemudian nanopartikel tembaga ini akan diletakkan untuk melapisi permukaan dari nakomes. Kemudian simbol yang ketiga adalah manfaat dari nakomes sendiri. Melalui sifat higienis dari tembaga, nakomes diharapkan dapat menjadi salah satu masker yang efektif untuk mencegah penularan penyakit atau virus atau bakteri tertentu. Kemudian dengan penggunaan PCB juga diharapkan dapat mengurangi limbah elektronik yang merupakan limbah B3 dan sangat berbahaya bagi lingkungan, menjadi salah satu barang yang lebih berguna dalam bentuk nakomes. Nah, kemudian sarannya yang pertama adalah untuk penelitian dapat dilakukan percobaan bioleaching dan juga pembuatan nakomes secara langsung sehingga dapat diketahui efektivitas dari kedua proses tersebut. Kemudian mencari inovasi lain untuk memanfaatkan limbah B3 sehingga dapat melestarikan lingkungan dan menemukan inovasi baru untuk perkembangan dunia kesehatan. Kemudian yang ketiga sarannya adalah adanya kerjasama antara peneliti, pemerintah, serta masyarakat agar ide dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian di bawah ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.